Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abi Sakif sebagai perwakilan dari kelompok 5, bukan wakilan sih ya, lebih tepatnya kita hari ini sama-sama nih dari kelompok 5, cuma saya di sini sebagai host, kemudian ada teman saya juga sebagai host. Perkenalkan, nama aku Sofyan Maulidi Anwar. Jadi kita berdua nih mau bahas nih tentang laki-laki dan perempuan, terus feminisme sampai isu LGBT dalam perspektif Islam. Nah, kita nggak bakal bahas berdua aja nih. Kita ditemani dengan narasumber dari kelompok kita juga. Silakan perkenalkan diri nih. Yang pertama ada. Perkenalkan, saya Raditya Mureno Susanto sebagai narasumber ya. Halo, aku Excel Ramadan Engarafia. Aku juga sebagai narasumber di sini. Nah, itu perkenalan dari narasumber kita ya. Ada 2. Nah, kali ini nanti kita ada 2 sesi, yaitu sesi pertamanya dengan Moreno dan Excel. Nah, nanti kita tunggu lagi sesi keduanya dengan siapa ya. Nah, langsung aja ya. Ini kita mulai saja pembahasannya ya. Dari awal nih. Aku mulai dari pertanyaan paling basic dulu ya. Menurut kalian nih, apa kondisi perempuan sebelum Islam itu sebenarnya kayak gimana sih? Kalau dari yang aku pelajari itu perempuan itu posisinya rendah banget Kak. Bukan cuma nggak dihargai, mereka itu sudah diperlakukan layaknya barang. Wah, barang ya, parah bang. Barang tuh kayak gimana tuh maksudnya? Barang tuh mereka itu misalnya kayak bisa diwariskan, dijual atau bahkan dibeli. Dan mereka itu nggak punya hak untuk bersuara. Wah, parah banget ya. Kalau menurut Axel nih, benar nggak sih kalau di Arab dulu itu ada praktik mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup gitu? Iya, itu udah jadi fakta sejarah sih. Jadi di zaman jahiliyah dulu itu, punya anak perempuan tuh udah dianggap kayak jadi aib gitu. Jadi ada yang sampai dikubur hidup-hidup, terus itu nunjukin betapa rendahnya posisi perempuan waktu itu. Wah, tapi ini cuma terjadi di Arab aja atau ada juga di tempat lain? Oh enggak, itu enggak cuma di Arab, ada di Yunani, Romawi, bahkan peradaban lain. Itu juga ada diskriminasi terhadap perempuan ini. Misalnya itu di Yunani, perempuan itu sering dianggap lebih rendah, bahkan dilecehkan secara sosial. Tapi ya yang aku pernah baca juga, di Romawi itu katanya perempuan itu sepenuhnya hidup di bawah laki-laki gitu ya? Ya, bahkan setelah mereka menikah, kekuasaan atas perempuan itu pindah. Yang pertama dari ayah itu pindah ke suaminya. Dan kekuasaan itu bukan sekedar mengatur saja, tapi mereka itu bebas melakukan apa saja, sampai bahkan mereka bisa sampai membunuh atau bahkan menyiksanya. Segitu parah ya ternyata dulu ya. Ini sudah berlangsung cukup lama Kak, dan bagi mereka itu hal kayak gini tuh lumrah. Wah, jadi kehidupan sehari-hari mereka itu kayak gini. Parah itu berarti ya. Jadi udah jadi habit sehari-hari ya bagi mereka ya, kehidupan kayak gini ya. Betul banget. Nah, kalau di peradaban lain ya kayak India atau Cina tuh gimana? Di Asia Kurang lebih mirip sih, kayak di India itu ada tradisi istri itu ikut dibakar waktu suaminya meninggal. Terus di Cina juga ada pandangan yang merendahkan perempuan, bahkan omongan-omongan perempuan itu sering dianggap nggak bisa dipercaya gitu. Berarti ya kalau bisa dibilang tuh hampir semua peradaban dulu itu sangat merendahkan perempuan gitu ya? Ya, walaupun caranya itu beda-beda, tapi intinya itu sama saja. Di zaman ini tuh perempuan itu sama sekali nggak ada harga dirinya. Nah, yang aku baca juga nih, yang aku pernah baca di beberapa ajaran tuh bahkan perempuan itu bisa dianggap sebagai sumber dosa. Benar nggak sih itu? Iya, ada pandangan yang kayak gitu juga. Jadi perempuan itu dianggap jadi penyebab jatuhnya manusia ke dalam dosa. Jadi citranya itu makin negatif banget. Kalau di Arab jahiliyah sendiri nih, selain penguburan bayi perempuan tuh ada lagi nggak ya bentuk ketidakadilannya gitu? Banyak. Ya, perempuan di zaman itu tuh nggak punya hak waris. Mereka juga nggak diberi hak bersuara. Bahkan kehidupan mereka itu sepenuhnya itu diatur oleh suaminya. Berarti laki-laki itu berkuasa penuh ya dulu? Iya, bahkan bisa punya istri banyak, tanpa ada aturan yang jelas gitu. Kalau kita lihat nih dari semua ini, menurut kalian kenapa sih perempuan itu bisa sampai diperlakukan kayak gini? Ini karena faktor budaya sama patriarki, Mas. Jadi masyarakat saat itu tuh memandang perempuan itu memandang rendah perempuan dan menganggap mereka itu tidak berguna gitu. Berarti keadaan perempuan
dulu itu parah banget ya. Ya. Kalau kita pembahasan kali ini sangat menarik banget nih. Iya, Yang nih. jujur aja itu kondisi perempuan itu sangat miris. Nah sekarang kita mau masuk bagian pentingnya. Gimana sih sebenarnya Islam memandang perempuan dan laki-laki? Apakah benar Islam itu adil atau justru malah sebaliknya? Kalau dalam Islam sendiri itu sebenarnya mereka dipandang adil, baik itu perempuan atau laki-laki. Di Islam itu tidak dibedakan melalui gender ya Kak ya, tapi melalui amal dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nggak ada yang lebih tinggi ya dalam ajaran Islam ya? Ya, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam Islam semuanya setara. Oke. Nah, aku juga lihat nih di beberapa ayat tuh aku pernah baca ya. Ada yang bilang laki-laki dan perempuan itu sama-sama dapat pahala ya kalau berbuat baik. Itu bisa dijelasin nggak, Excel? Iya, jadi di situ tuh udah jelas banget ya kalau disebut bahwa siapapun, jadi baik laki-laki, perempuan, kalau beriman dan beramal baik pasti dapat balasan yang sama dari Allah. Jadi kesempatan untuk berbuat baik itu terbuka untuk semua, nggak cuma satu gender aja. Berarti dalam hal ibadah pun juga sama ya kayak gitu ya? Iya, ya, kewajiban kayak sholat, puasa, zakat itu berlaku untuk dua-duanya. Jadi tanggung jawab sebagai hamba Allah itu tetap setara. Nah tapi kan ada tuh yang bilang kalau setara itu kenapa sih bisa perannya itu beda? Nah itu gimana tuh? Nah, ini yang sering salah pahami. Dalam Islam itu memang setara, tapi nggak selalu sama. Soalnya posisi perempuan dan laki-laki itu sudah jelas berbeda, Mas ya. Iya. Jadi semua itu mendapatkan porsinya masing-masing. Oke, berarti itu bedanya lebih ke fungsi ya, bukan ke nilainya. Ya betul, nilainya itu tetap sama, tapi perannya itu yang berbeda. Tapi justru ini tuh menjadi pelengkap. Oke. Nah tadi tuh pembahasan tentang perempuan ya di masa jauh. Nah sekarang kita masuk ke ini nih, kita buat pembahasan baru nih tentang hak perempuan. Jadi aku tuh punya apa ya pertanyaan nih. Dalam Islam itu sebenarnya apa ya hak perempuan itu gimana sih? Iya. Kalau dalam Islam itu sebenarnya hak perempuan itu ada banyak banget. Perempuan itu punya hak untuk mendapat pendidikan, hak memiliki harta, hak waris, juga hak untuk ibadah serta mengutarakan pendapat mereka. Oke. Nah tadi kan sempat tuh disinggung hak waris. Itu kan dulu nggak ada ya sebelum Islam. Ya, sebelum Islam, perempuan itu sama sekali tidak mendapat jaminan warisan. Namun setelah masuknya Islam ini, justru perempuan itu dijamin untuk mendapat warisan. Walaupun pembagiannya itu tidak berbeda dengan laki-laki lah. Ya kebanyakan laki-laki memang lebih banyak kalau soal warisan. Tapi meskipun begitu, perempuan masih tetap dapat lah dibandingkan sebelum masuknya Islam. Terakhir nih, menurut kalian, kenapa sih masih banyak yang menganggap Islam itu nggak adil terhadap perempuan? Mungkin Mas Excel bisa bantu jawab. Mungkin karena ini ya, sering dipahami itu setengah-setengah aja. Jadi kadang dilihat cuma dari perbedaannya aja, nggak dilihat keseluruhannya konsep keadilan dalam Islam ini. Oke. Berarti kalau disimpulkan tuh Islam itu sebenarnya memberi posisi yang adil ya untuk Iya. perempuan, yang bahkan jauh lebih baik ya daripada betul. zaman-zaman sebelum Islam, tuh zaman-zaman jahiliyah ya kalau kita misalnya. Iya. Keselarasan dalam Islam tuh bukan berarti sama persis, tapi adil sesuai peran, dan perempuan tetap punya banyak hak yang dijamin. Jadi semua itu ada porsinya ya, Pak. Iya, betul. Terima kasih nih kepada Mas Moreno dan Mas Excel udah jelasin tentang perempuan dan hak laki-laki dan perempuan juga. Oke. Jadi selesai ya sesi pertama Oke, kita. Oke, pertama. kita lanjut ke sesi kedua. Oke, balik lagi nih sama podcast kita ya kelompok Iya. 5. Sekarang kita kehadiran narasumber baru nih. Bisa perkenalan dulu nih mungkin. Mungkin dari aku dulu ya. Iya. Perkenalkan aku Muhammad Cicon Eka Pratama. Kalau aku Dwi Maifa Rikol Ibad. Oke, jadi
kita ini host ini mau bahas sama Mas Recall sama Mas Zidan tentang feminisme dan LGBT dalam perspektif Islam. Oke. Mungkin mau dari kita bahas sejarahnya dulu ya. Boleh. Nah, sebenarnya feminisme itu apa sih? Mungkin aku yang jawab ya. Mungkin secara umum itu feminisme itu gerakan yang memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Terutama karena dulu itu perempuan itu banyak mengalami suatu hal yang tidak adil atau tidak adanya keadilan antara perempuan dan laki-laki tersebut. Nah, itu munculnya kapan bro feminisme? Mulainya feminisme itu sekitar abad ke-18 di barat, dan pada masa pencerahan perempuan mulai sadar bahwa mereka itu tidak punya hak yang selama ini tuh nggak diberikan gitu, terutama itu dalam hal pendidikan dan politik. Oke, berarti ininya awal mula feminisme tuh karena ketidakadilan ya, rasa ketidakadilan yang dialami oleh perempuan ya. Benar. Terutama karena perempuan itu kan dulu kan kayak nggak boleh sekolah tinggi kan. Kayak yang kita tahu pada sejarah Indonesia itu kan banyak perempuan yang harus kerjanya di dapur doang, nggak boleh sekolah atau yang lainnya. Seperti yang kita tahu kan era Kartini kan nggak boleh tokoh pejuang Indonesia kan nggak boleh sekolah tinggi. Iya, betul. Jadi mereka nggak punya hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, atau lebih tepatnya dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Nah, aku tuh sering tuh dengar istilah gelombang feminisme. Bisa nggak ya dijelasin maksudnya itu apa? Gelombang feminisme itu pembagian fase perkembangan feminisme. Gelombang yang pertama itu jadinya fokus ke hak dasar kayak pendidikan dan hak pilih. Kemudian gelombang yang kedua mulai membahas kesetaraan di pekerjaan dan sosial. Kemudian gelombang yang ketiga itu lebih ke kebebasan identitas dan ekspresi gitu. Nah, berarti feminisme itu nggak cuma satu gitu ya? Iya. Ada banyak, misalnya feminisme liberal yang fokus ke kesetaraan hak. Ada juga feminisme radikal yang melihat sistem patriarki sebagai akar masalah utama. Oke. Nah, BTW tadi kan nyebut feminisme radikal. Nah, feminisme radikal itu ya yang sering dianggap ekstrim itu gak sih feminisme radikal tuh? Iya, karena mereka itu ingin merubah total terhadap sistem sosial, bahkan kadang menolak peran tradisional kepada laki-laki. Oke. Selain itu ada lagi nggak ya? Ada feminisme itu ada yang sosialis. Nah, dia tuh melihat ketidakadilan perempuan dari sisi ekonomi dan kelas sosial. Dan ada juga yang feminisme modern yang lebih ke kebebasan individu, termasuk soal identitas diri mereka. Nah, ini menarik nih. Menurut kalian tuh semua jenis feminisme itu sama nggak sih sebenarnya tujuannya ya? Untuk tujuannya itu sama, yaitu sama-sama ingin kesetaraan. Tapi cara atau yang dia lakukan itu atau pandangannya itu berbeda-beda. Ada yang moderat dan ada yang cukup ekstrim seperti itu. Nah, aku mau tanya nih yang lebih relate lagi dalam kehidupan ya. Kalian pernah nggak sih nemuin atau ngalamin gitu langsung pemikiran feminisme di sekitar kita? Pernah sih, kayak misalnya itu di lingkungan kampus kita sendiri, ada yang menuntut kesetaraan dalam organisasi atau kesempatan dalam memimpin organisasi gitu. Kalau di media sosial gimana? Pernah lihat nggak? Kalau di media sosial tuh banyak, bahkan banyak banget. Kadang ada yang sampai mengarah ke kayak pernah lihat tren laki-laki selalu salah, Oh, iya, betul. dan perempuan selalu benar. Iya. Ya, mereka menganggap bahwa laki-laki itu selalu salah seperti itu. Jadi kayak menganggap sekarang itu perempuan harus selalu benar, dan bahkan ada yang menganggap Iya. derajat perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Berarti Jadi agak berlebihan gitu loh. Oh, iya. Berarti feminisme itu ada yang positif tapi ada juga yang berlebihan gitu ya? Iya, positifnya itu kalau kita lihat tuh nggak boleh berlebihan lah. Positifnya kayak ingin cuma perempuan dianggap ada, nggak kayak terlalu jaraknya antara laki dan perempuan nggak terlalu jauh seperti itu. Iya, betul. Tapi nih menurut kalian ya, kenapa sih
feminisme itu bisa berkembang nih sampai seperti sekarang gitu? Ya, karena masih ada ketidakadilan sih di beberapa tempat, dan juga karena pengaruh globalisasi serta media yang menyebarkan ide-ide itu dengan cepat. Oke. Tapi penting nggak sih kita menanam feminisme itu sebelum menilai? Memahami feminisme itu sebelum. Kalau menurut aku penting sih, penting banget. Karena kalau kita nggak paham apa itu feminisme, nah anggap aja perempuan itu berbicara tentang feminisme. Menurut mereka itu benar, dan menurut orang lain itu yang paham feminisme juga benar. Tapi gara-gara kita tidak tahu apa itu feminisme, kita menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang sangat salah. Jadi menurutku paham feminisme merupakan sangat penting karena kita sehingga tidak bisa kayak menganggap hal yang buruk lah tentang perempuan tersebut. Padahal hal yang mereka lakukan itu menurut orang lain atau menurut yang paham feminisme adalah sesuatu yang benar dan tidak berlebihan. Tapi gara-gara kita tidak tahu, menganggap bahwa feminisme adalah hal yang salah. Oke, jadi dari pembahasan kita ini jadi tahu ya feminisme itu kurang lebih seperti apa, punya sejarah panjang dan bentuk yang beragam-ragam ya seperti yang dijelaskan narasumber kita tadi. Nah, kita tadi kan udah bahas panjang nih tentang sejarah dan ragam feminisme ya. Mungkin sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering jadi perdebatan nih, apakah feminisme itu sejalan dengan Islam ataukah justru bertentangan? Nah, Oke, mungkin aku mau tanya menurut Mas Zidan nih, apakah feminisme itu udah sesuai dengan ajaran Islam? Apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam itu tergantung apa nilai feminisme yang mereka jalani itu sesuai dengan ajaran Islam sejalan atau enggak. Tapi ada juga kan ada beberapa hal feminisme yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Apabila kita mengambil yang sejalan maka bisa sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau enggak ya berarti kan bertentangan dengan ajaran Islam. Mungkin seperti itu. Bisa dijelasin nggak yang bagian mana nih yang sejalan nih? Soalnya kan banyak kan bagian-bagiannya, nanti kita takutnya salah paham ya. Iya, betul. Benar sih. Yang sejalan itu seperti memperjuangkan hak perempuan, melawan penindasan dan mendapatkan keadilan. Justru itu sudah dijalankan atau sudah dilakukan sejak Islam dulu. Berarti sebenarnya Islam itu udah membela banget ya perempuan, bahkan dari dulu gitu ya. Dari zaman dulu ya berarti ya. Iya. Nah, bahkan sebelum feminisme muncul di Barat, Islam itu sudah memberi hak dasar kepada perempuan gitu. Nah, kalau yang bertentangan tadi nih kan ada yang sejalan, berarti ada juga bertentangan dong. Benar, iya. Yang kali yang bertentangan nih itu seperti apa tuh? Bisa dijelasin nggak? Ya, biasanya itu pada feminisme yang menuntut kesamaan absolut tanpa melihat perbedaan kodrat gitu, atau yang menolak peran laki-laki dalam keluarga. Nah, tadi kan Mas Rikol bilang tuh kesamaan absolut. Itu tuh maksudnya kayak gimana? Maksudnya itu semua itu harus sama persis. Nah, padahal dalam Islam itu ada perbedaan peran yang memang sudah ditetapkan sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Berarti Islam tuh lebih ke adil ya, bukan sama rata ya? Benar. Islam itu lebih menekankan keadilan. Seperti yang dijelaskan Mas Rikol tadi, kayak apa? Manusia itu sudah dibuat atau sudah diciptakan sesuai kodratnya. Jadi tidak ada yang namanya kesamaan total. Pasti ada perbedaan dan kelebihan atau kekurangannya masing-masing. Karena kalau dipaksakan sama padahal kodrat mereka berbeda, itu bisa menjadi yang tidak adil. Tadi kan kita udah bahas feminisme umum ya. Aku mau tanya, ada nggak sih sebenarnya feminisme Islam itu? Ada, biasanya digunakan untuk gerakan yang memperjuangkan hak perempuan tapi tetap dalam koridor syariat Islam gitu. Nah itu menurut kalian perlu nggak sih istilah-istilah kayak gitu itu? Sebagian orang itu merasa perlu ya untuk menjembatani pemahaman mereka. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Islam sendiri itu sudah cukup tanpa perlu label-label feminisme gitulah. Oh, ini menarik nih tadi bahasanya nih. Kenapa ya banyak orang itu menganggap Islam itu tidak adil sama perempuan itu, kenapa? Sedangkan tadi kalian berdua itu bilang kalau
Islam itu lebih ke adil bukan sama rata. Bisa dijelasin nggak itu? Mungkin Islam itu menurutku sudah adil ya. Mungkin karena kita hidup di negara yang penuh budaya, mungkin lebih salah budayanya. Jadi budaya sama agama Islam itu tidak boleh dihubungkan. Secara sejalan lah. Mungkin ya kita lihat agama Islam itu sudah memperjuangkan tentang hak antara perempuan dan laki-laki. Tapi budaya kayak menganggap bahwa laki-laki itu tuh derajatnya lebih tinggi daripada perempuan dengan embel-embel membawa agama Islam, padahal Islam tidak mengajarkan hal itu. Jadi budaya dan agama itu kalau bisa itu adalah suatu hal yang berbeda, jadi jangan langsung dihubungkan secara mentah-mentah. Oke, berarti kalau yang aku tangkap nih, yang salah itu sebenarnya bukan agamanya kan, tapi bukan Islamnya kan, tapi budayanya yang mengaitkan dengan Islam gitu, betul nggak? Betul. Jadi yang salah itu bukan agama, tapi praktik masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kalau di zaman sekarang nih, gimana cara perempuan Muslim itu menyikapi feminisme? Jadi kalau perempuan sekarang gimana sih dia itu menyikapi feminisme itu, dia harus berpikir kritis gitu. Karena ya dari beberapa banyak konflik sekarang itu, jadi kita itu harus bisa mengambil ajaran yang sesuai gitulah dengan Islam, dan kita harus meninggalkan gitu hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Berarti nih ya, kalau menurut kalian feminisme itu bisa berdampingan dengan Islam atau enggak? Bisa banget. Feminisme itu bisa berdampingan dengan Islam selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang sudah dibuat atau sudah diciptakan oleh agama Islam itu. Jadi tetap ada batasannya. Jadi kita tidak boleh melanggar apa yang sudah dibuat oleh agama Islam. Jadi feminisme itu boleh hidup atau bisa berdampingan dengan agama Islam. Oke, tapi ini terakhir nih, sebelum kita tutup pembahasan tentang feminisme ya, aku mau nanya, menurut kalian nih apa ya kunci agar tidak salah dalam memahami isu feminisme ini apa sebenarnya? Ya kuncinya itu ada di pemahaman yang matang sih, baik tentang Islam maupun tentang feminisme. Jadi kayak pemahaman yang kurang atau kesalahpahaman dalam feminisme dan Islam itu jadi bisa terhilangkan gitu. Jadi para wanita itu jadi bisa lebih belajar tentang Islam dan feminisme seperti apa gitu. Itu kunci agar tidak salah memahami isu-isu feminisme ini. Oke, berarti kalau aku bisa simpulkan nih ya, feminisme itu sebenarnya nggak bisa langsung diartiin sebagai salah atau benar gitu ya dalam Islam. Tapi ada bagian yang sejalan dengan nilai Islam, tapi juga ada yang bertentangan nilai-nilainya dengan ajaran Islam. Benar. Nah, kita itu, sekarang kita udah mau sampai ke pembahasan yang terakhir nih. Dan ini topiknya cukup sensitif, yaitu tentang LGBT dalam perspektif Islam. Nah, kita ini, disclaimer dulu ya. Untuk pembahasan kali ini tuh kita harus tetap menjaga saling menghargai, tapi juga harus saling melihat dari sudut pandang ajaran Islam. Nah, aku mau tanya dulu ke Mas Zita nih. Dalam Islam, bagaimana sih sebenarnya pandangan terhadap LGBT itu? Nah, dalam Islam itu hubungan sesama jenis itu sangat-sangat tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan atau syariat terkait hubungan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Jadi, hubungan sesama jenis itu sangat tidak boleh dalam Islam. Kan pernah ada cerita Nabi itu yang kaumnya itu LGBT kan, kemudian diazab. Nah, bahkan segitunya loh sampai diazab sama Allah karena sangat bertentangan dengan ketentuan atau syariat yang sudah diciptakan oleh agama Islam sama Tuhan. Nah, berarti apakah ini berarti Islam tuh membenci orang yang memiliki orientasi tersebut? Tidak, jadinya Islam itu membedakan antara perbuatan dan pelakunya. Manusia itu tetap harus dihormati, tapi perbuatannya tetap harus tidak boleh dibenarkan gitu. Berarti kita itu harus tetap menjaga sikap gitu ya? Iya benar, kita harus ya setidaknya kalau kita itu menjaga sikap aja deh.
tidak boleh menghina, merendahkan atau melakukan kekerasan. Islam sangat menekankan akhlak dalam bersikap. Jadi kita tidak boleh kayak apa mengejudge orang tersebut lah. Kita juga hidup berdampingan juga kan. Dalam tapi apa ya, dalam Islam sendiri ada nggak sih konsep ujian terkait ini gitu? Ada. Dalam Islam tuh setiap manusia itu diuji dengan hal yang berbeda-beda, termasuk dalam hal keinginan atau kecenderungan tertentu. Maksudnya orang itu diuji dengan cara yang sangat berbeda-beda. Oh iya. Nah, aku mau tanya nih ke Mas Riko, gimana ya cara menyikapi orang yang memiliki ketertarikan sama jenis ini? Nah, caranya yaitu dengan pendekatan yang bijak dan penuh dengan empati, yaitu memberi nasihat dengan cara yang baik, bukan langsung dengan cara yang menghakimi lah, gitu. Oke, berarti nggak boleh ya langsung di Nggak boleh ya. Jadi Gitu nggak boleh. Ya. Kita bukan zaman dulu ya. Iya. Zaman sekarang kalau kita kayak gitu kita yang kena penjara. Iya. Bahaya itu. Kena visum nanti dia. Iya, makanya kita yang rugi. Iya. Niatnya mengingatkan malah Iya. kita yang rugi ya. Iya betul. Nggak bisa sekarang. Tapi apakah Islam itu ngasih solusi atau jalan nggak sih bagi orang-orang yang mengalami hal-hal tersebut, Kak? Ya, Islam itu mendorong pengendalian diri dan mendekatkan diri kepada Allah gitu. Juga penting adanya lingkungan yang mendukung untuk tetap berada di jalan yang benar gitu. Nah, jadinya kita itu sebagai orang Islam itu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah kan tentunya. Nah, maka dari itu kita harus meningkatkan iman kita agar terhindar dari hal seperti itulah. Iya. Aku mau nanya nih, kan mungkin akhir-akhir ini ya fenomena LGBT itu semakin Iya. terlihat gak sih? Iya, Semakin lagi banyak ya? lagi marak banget ya. Iya, apalagi Iya. banyak ya dari mereka tuh yang mulai up ke media sosial. Iya, Iya, berani, Iya. berani terang-terangan. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka tuh jadi berani terang-terangan terus jadi semakin marak tuh sebenarnya kalau menurut kalian tuh apa yang menyebabkan kayak gitu tuh? Mungkin kalau menurut aku sih lebih ke ada beberapa undang-undang di negara tersebut sih kayak tidak ada yang membahas bahwa LGBT itu dilarang. Selain itu, apa maraknya globalisasi sehingga media sosial dan perubahan sosial itu cepat menyebar. Jadi ada beberapa orang yang mendukung adanya LGBT dan ada yang tidak. Jadi mereka itu kalau mereka itu LGBT nih, Iya. dia mengupload up ke sosmed kan pasti ada beberapa orang yang mendukung. Jadi kayak menurut dia itu mereka merasa aman lah, aku ada yang dukung. Jadi mereka santai-santai aja. Oke, begitu ya. Tadi kan ada disinggung tuh kalau di up di sosial media. Berarti sosial media ini punya peran besar banget gitu ya dalam dalam LGBT ini. Iya, sangat besar. Seperti yang dikatakan Mas Zidan tadi ya, media sosial itu bisa menyebarkan informasi dengan cepat gitu, termasuk menormalisasikan lah hal seperti LGBT ini. Jadi banyak di beberapa negara itu kita bisa menemukan hal seperti LGBT ini tuh sangat dinormalisasi gitu. Kan kayak kelihatan gimana gitu kan ya. Iya. Bahkan sampai di luar negeri itu bendera-bendera itu udah normal banget Iya. ya. Iya benar. Bahkan ada yang demo kalau ada orang yang tidak suka sama LGBT. Iya, betul. Malah ada demonya. Nah, aku mau nanya nih, kalian kan ya sebagai orang muda nih, masih muda kan, jiwa-jiwa muda, sering lah jalan-jalan misalnya ke sini. Pernah nemu nggak ya, di lingkungan sekitar kita tuh LGBT, ada orang yang LGBT gitu, pernah nemu nggak? Misalnya lagi ngopi lah, atau mungkin bahkan di lingkungan kampus kita sendiri, UM tercinta kita ya, mungkin ada nggak sih kayak gitu? Pernah nemu nggak ya? Untungnya aku sih belum pernah ya kalau secara langsung bertemu dengan itu. Kayaknya di sini masih normal-normal aja. Tapi kalau di sosial media itu cukup sering, bahkan banyak banget. Responnya Tapi respon mereka tuh gimana Kak? respon mereka itu beragam sih. Ada yang dukung dan ada yang menolak dengan sangat keras.
Tapi kalau aku pernah menemukan hal-hal seperti LGBT ini tuh di daerah-daerah pondok sih. Aku ya dari cerita-cerita gitu sih. Waduh. Katanya gitu. Nggak sensitif ya kayak dia. Iya. Berarti di pondok itu malah lebih banyak gitu. Iya katanya sih Wah. gitu. Aku kan udah punya temen gitu. Terus Iya. dia cerita gitu katanya di pondoknya itu pernah ada kasus cowok kayak gitulah. Cowok suka Sama cowok. Iya cowok sama cowok gitu. Iya, bahkan aku pernah lihat tuh di YouTube itu ada yang sampai bikin film tentang LGBT di pondok. Itu udah parah banget filmnya ternyata. benar. Ternyata separah itu ya di Iya. pondok. Nah, tapi kan ada tuh orang-orang yang ngeresponnya itu nggak ada yang diam aja, tapi ada juga yang menghujat. Nah, menurut kalian itu respon menghujat itu gimana ya? Ya menurutku itu tuh hal yang kurang tepat sih dan tidak tepat sih lebih tentunya. Karena dalam Islam itu kan kita diajarkan untuk berdakwah dengan cara yang baik. Bener. Bukan dengan kayak seperti kebencian sampai kita menghujat orang itu kan Yes. termasuk hal yang buruk kan ya. Apalagi sampai membuat mereka sakit hati. Oh iya, nggak Itu boleh, nggak nggak boleh. boleh. Kita kan nggak boleh menyakiti hati orang lain. Iya, kan, dalam benar. Islam. Benar. Walaupun mereka itu salah ya. Jadi penting juga ya cara kita menyampaikan pendapat tuh tanpa melukai orang lain. Iya, Penting juga penting ya. banget. Nah, tapi kita nih sebagai seorang muslim ya, gimana sih cara kita memposisikan diri dalam menghadapi isu-isu seperti ini tuh gimana kalau menurut kalian berdua nih? Aku minta pendapatnya masing-masing ya, kalian ya. Kalau menurutku sih untuk menyikapi atau menghadapi isu itu kita harus tegas ya. Kalau ada teman kita yang mulai memberikan tanda-tanda, kita harus segera mengingatkan atau cepat memberitahu lah, jangan sampai mereka terjerembab dalam situasi tersebut, walaupun dengan cara yang sangat lembut dan sikap yang baiklah. Kita tidak boleh secara terlalu kasar dan tidak jangan sampai membenarkan hal tersebut terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Iya, kalau dari aku sih kita itu harus punya prinsip yang kuat ya. Kita harus menjauhi hal-hal seperti LGBT gitu. Dengan cara kalau misalkan ada nih teman kita yang kayak seperti kata Mas Zidan tadi ada tanda-tanda gitu Iya, kan ya. tanda-tanda. Ya kita itu harus kayak enggak deh, aku takut banget gitu loh. Jadinya kan kayak mereka itu kayak ngerasa ini pasti sok-sokan banget, ini sebenarnya mau gitu. Nah jadinya kita itu harus benar-benar kuat iman gitu. Soalnya kan kadang ada yang sampai dilayarin mau dikasih uang, mau dikasih Iya, benar. jajan lah atau dikasih barang-barang elektronik gitu demi LGBT gitu. Oh, oke. Berarti kalau ada tanda-tanda bahaya gitu ya, itu kita gimana nih kalau ada tanda-tanda bahaya jika kita terlalu mengikuti arus tanpa filter? Ada sih bahayanya. Nah, bisa membuat kita itu kehilangan nilai-nilai yang sudah diajarkan dalam agama Islam gitu. Oh, gitu ya. Nah, tapi sebaliknya, bagaimana kalau dampaknya jika kita itu terlalu keras gitu menyikapi LGBT ini? Ada juga kalau kita terlalu keras atau bahkan sangat keras, mungkin bisa menimbulkan konflik yang kecil sampai ke yang besar ya. Bisa menjauhkan orang dari nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Jadi kan yang seperti yang kita tahu tadi kan kita pernah cerita kalau di luar negeri itu ada orang yang menolak, nanti orang yang menolak itu didemo kan sama orang LGBT. Kan bisa menimbulkan konflik yang sangat besar itu. Nah, ini aku ada pertanyaan terakhir nih untuk menutup sesi kita kali ini ya. Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang masih bingung nih dalam memahami isu LGBT dalam perspektif Islam gitu. Ada nggak sih pesannya? Ada sih. Jadi cari pemahaman yang utuh, jangan hanya dari satu sisi. Misalkan kita memahami tentang LGBT, nah kita memahami isu-isu LGBT ini dari banyak sumber gitulah. Kemudian dan tetap kita itu harus memegang prinsip agama, dan sambil menjaga akhlak kita dalam bersikap kepada siapapun gitu. Oke. Nah, berarti Mas Abiel, dari semua pembahasan kita hari ini nih, mulai dari sejarah perempuan sampai kita bahas LGBT. Nah, kita tuh jadi belajar ya kalau kita itu penting banget untuk memahami suatu isu secara menyeluruh. Benar. Tidak boleh menelan secara mentah-mentah. Iya, jadi bukan hanya soal benar atau salah, tapi juga bagaimana kita menyikapi dengan bijak. Benar sekali. Nah,
Terima kasih ya dari ini Mas Idan, Mas Nicole. Ya sama-sama. Telah menemani kita di sesi kedua kali ini. Iya. Dan dari semua yang kita bahas hari ini, satu hal yang bisa kita tarik yaitu bahwa dunia itu akan terus berubah, cara pandang manusia juga berubah, tapi sebagai manusia kita tetap butuh pegangan supaya kita nggak ikut arus tanpa arah. Ibaratnya kalau jadi perahu kita harus jadi nahkodanya, mengendalikan perahunya. Tapi kembali lagi sebagai manusia ya kita juga butuh pegangan supaya kita nggak ikut arus tanpa arah. So, tentang perempuan, feminisme sampai LGBT ini bukan cuma soal setuju atau tidak setuju, tapi soal bagaimana kita memahami dan bagaimana kita bersikap. Karena apa ya, pada akhirnya ilmu tanpa sikap yang baik itu malah bisa jadi menyakiti seseorang. Iya benar. Tapi sikap tanpa ilmu juga bisa menyesatkan ya. Iya. sebenarnya. Bagus nih pesannya Mas Iya. Abiyu. Jadi teman-teman semoga diskusi kali ini tuh bukan jadi cuma bahan obrolan aja, tapi juga bisa jadi bahan refleksi baru buat kita semua. Terima kasih buat empat narasumber kita dan teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sekian dari kami kelompok 5. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Bye.